Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Miss Imas. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang teks narasi. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi inti, Miss Imas akan bahas dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu diharapkan teman-teman mampu mengidentifikasi dan menulis teks narasi dengan tepat. Nah, teman-teman di sini sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar atau belajar tentang teks narasi belum ya? Nah, apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan sesuai urutan waktu. Teks narasi ini bisa berupa cerita fiksi atau cerita hayalan, cerita imajinasi atau karangan. Nah, dapat juga berupa cerita non-fiksi atau kisah nyata. Teks narasi bertujuan untuk menghibur atau memberikan informasi kepada para pembaca. Untuk lebih memahami apa itu teks narasi, kita harus mengetahui ciri-ciri teks narasi. Ciri yang pertama yaitu teks ini menceritakan peristiwa atau pengalaman penulisnya. Ciri yang kedua, kejadian atau peristiwa yang diceritakan dalam teks narasi merupakan kejadian yang benar-benar terjadi atau imajinasi juga, atau bisa merupakan gabungan dari keduanya. Lalu ciri yang ketiga, teks ini berdasarkan pada konflik. Dan ciri yang keempat yaitu teks ini mempunyai nilai estetika atau keindahan. Ciri yang terakhir, teks ini harus disusun secara kronologis atau sesuai urutan waktu. Nah, ini yang terpenting teman-teman, karena ciri pokok dari teks narasi itu biasanya sesuai dengan urutan waktu. Kita juga harus mengetahui apa saja struktur yang terdapat dalam teks narasi. Nah, struktur teks narasi itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat koda atau reorientation. Nah, kita bahas sama-sama yang pertama. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Nah, pada tahap ini ada tahap pengenalan cerita teksnya tersebut. Di sini, penulis memberikan berbagai informasi detail mengenai tokoh-tokoh yang terlibat, seperti latar belakang tempatnya dan juga waktunya. Nah, struktur yang kedua yaitu komplikasi. Nah, pada bagian komplikasi ini berisikan awal mula masalah atau konflik dalam sebuah cerita. Kemudian ada juga reaksi yang diberikan oleh tokoh yang terlibat. Dan terakhir adanya klimaks dari masalah atau puncak masalahnya. Nah, struktur yang ketiga yaitu resolusi. Nah, di struktur yang ketiga ini, di tahap yang ketiga ini yaitu tahap pemecahan masalah, dan biasanya ditandai dengan penurunan konflik sampai dengan selesainya atau tuntasnya suatu cerita. Nah, struktur yang terakhir yaitu koda atau reorientation. Tahap ini biasanya memuat pesan moral atau amanat dari kisah yang diceritakan. Nah, pada bagian ini juga ditulis sebagai penutup cerita. Nah, dan yang paling penting dalam koda itu, koda dalam teks narasi itu opsional ya teman-teman, atau tidak wajib ada. Nah, biasanya dalam suatu teks narasi itu koda atau reorientation itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Tapi yang struktur yang 1, 2, 3 pasti ada. Nah, sebuah teks narasi bisa jadi memiliki unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Nah, apa saja unsur intrinsiknya? Yang pertama ada tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh itu adalah pelaku yang terlibat dalam sebuah cerita. Biasanya tokoh itu ada yang namanya tokoh protagonis, itu biasanya baik sifatnya teman-teman. Lalu ada juga tokoh yang namanya antagonis atau tokoh jahat, atau tokoh tritagonis, biasanya sebagai pembantu ya teman-teman. Lalu unsur yang kedua yaitu watak. Watak itu merupakan sifat atau karakter tokoh. Tadi baik, jahat, atau netral ya teman-teman, itu termasuk watak. Unsur yang ketiga yaitu latar. Nah, latar bisa dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar tempat, atau latar suasana pada saat terjadinya cerita. Lalu unsur yang keempat ada yang namanya alur. Nah, alur ini merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, alur bisa juga terbagi menjadi 3. Ada yang alurnya maju, ada yang alurnya mundur, atau
atau ada juga yang alurnya campuran dalam cerita tersebut. Lalu unsur yang kelima yaitu tema. Tema itu merupakan pembahasan inti dari sebuah cerita. Jadi cerita tersebut itu temanya apa sih gitu ya. Lalu unsur yang keenam yaitu adanya amanat. Amanat itu apa? Biasanya ada dalam kode atau reorientation. Iya betul, amanat itu merupakan pesan moral atau hikmah dari sebuah cerita. Oke teman-teman, di sini Miss Imas punya satu contoh teks narasi, kita baca bersama-sama ya. Tio memiliki keluarga yang demokratis. Ketika liburan telah tiba, mereka pun melakukan musyawarah di ruang keluarga. Semua anggota keluarga mengikuti musyawarah untuk menentukan objek wisata yang akan mereka kunjungi. Ayah Tio sebagai kepala keluarga selalu terbuka terhadap usul dan pendapat semua anggota keluarganya. Nah, teks ini merupakan teks narasi. Nah, tentunya dalam sebuah teks narasi ada unsur-unsur intrinsiknya teman-teman ya. Nah, kita cari tahu ya tokohnya siapa, watak tokohnya bagaimana, latarnya seperti apa, alurinya juga apa, temanya apa, dan amanatnya seperti apa. Yuk kita cari tahu sama-sama tokohnya dari cerita tersebut siapa ya. Betul, tokoh dari cerita tersebut yaitu Tio dan anggota keluarga yang lain ya. Setuju ya? Ya, lalu unsur yang kedua yaitu watak. Watak Tio apa kira-kira ya teman-teman? Watak Tio dan anggota keluarga lain ini kira-kira apa teman-teman? Betul, watak dari seluruh anggota keluarga ini memiliki sifat saling menghargai. Karena apa? Karena ada kata-kata selalu terbuka terhadap usul semua anggota keluarganya, dan anggota keluarganya selalu memberikan pendapat dan saling menghargai tentunya pastinya. Makanya dilaksanakan musyawarah dalam keluarga tersebut. Itu menandakan bahwa keluarga tersebut saling menghargai. Lalu kira-kira latarnya di mana ya? Atau waktunya deh? Oh, latar tempat ya? Betul. Latar tempatnya yaitu ada di mana? Di ruang keluarga ya. Betul sekali. Lalu alurnya kira-kira alur apa ya? Apakah menceritakan masa lalu? Tidak. Berarti alur maju. Betul. Nah, tema dari cerita tersebut temanya apa ya kira-kira? Yap, musyawarah. Nah, kira-kira amanah yang terkandung dalam teks tadi apa ya? Betul, dengan melaksanakan musyawarah, maka pengambilan keputusan akan bersifat adil. Oke teman-teman, Miss Imas memiliki teks yang lain yang akan kita cari tahu struktur teksnya. Nah, dalam teks narasi memiliki 4 struktur yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Dan untuk koda biasanya opsional ya teman-teman, ada tertulis dalam sebuah cerita atau bisa jadi tidak ada dalam cerita ini. Nah, kita akan cari tahu sama-sama mana ya orientasinya dari cerita ini. Orientasi itu kan awal mula terjadinya suatu cerita biasanya menuliskan detail tokoh, tempatnya, dan lain-lain. Nah, sudah pasti biasanya berada di kalimat yang pertama. Betul, nah ini merupakan orientasi. Lalu struktur yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi ini biasanya pada tahap ini tuh terjadi awal mula terjadinya konflik atau masalah sampai puncaknya, sampai klimaks. Nah, kira-kira ada di kalimat yang keberapa? Sudah tentu pasti ada di kalimat yang kedua. Tapi kalimat yang kedua saja belum cukup teman-teman. Coba kita baca ya. Mana lagi yang termasuk komplikasi? Sampai mana ya komplikasinya? Sudah ketemu? Sudah ketemu? Betul, komplikasinya itu ada dari kalimat yang kedua dalam pembuangan penyakit asmanya kambuh. Nah, ini awal mula masalah teman-teman ya. Sampai kalimat yang sayangnya udara Sukabumi cukup dingin sehingga kurang baik bagi kesehatan beliau. Nah, ini merupakan puncak dari konfliknya. Jadi, dari kalimat yang kedua sampai yang tadi kurang baik bagi kesehatan beliau, ini merupakan strukturnya komplikasi. Nah, sekarang ada struktur yang lain yaitu resolusi. Kira-kira resolusi ada di bagian mana ya? Betul, karena sisa satu kalimat
berarti itu merupakan resolusinya. Untuk itu beliau dipindahkan kembali ke Jakarta hingga Dr. Cipto Mangunkusumo wafat pada 8 Maret 1943. Jadi resolusi ini merupakan penyelesaian dari konflik ya. Konfliknya selesai, betul-betul selesai. Nah, kira-kira struktur yang keempat ada tidak ya tertulis di teks ini? Tidak ya teman-teman. Jadi kodenya atau reorientationnya tidak tertulis secara jelas di teks ini, karena untuk struktur yang keempat itu opsional, bisa jadi dituliskan atau bisa jadi tidak dituliskan oleh penulisnya. Nah, untuk lebih memahami materi teks narasi ini, Miss Ima sudah mempersiapkan satu soal latihan. Nah, tugas teman-teman yaitu menentukan unsur intrinsik serta struktur teks narasi ini, teman-teman. Teman-teman baca baik-baik, pahami baik-baik setiap kalimatnya, dan teman-teman wajib menentukan struktur teksnya. Boleh teman-teman kerjakan di buku tulis. Oke teman-teman Miss Ima, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini mengenai teks narasi. Semoga apa yang Miss Ima sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video